Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Lumah, Ibu Meli Ibzaleni SPD, Wakil Kepala Sekolah, serta Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 17 Lumah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif yang nanti akan disampaikan rekan guru kita CGP angkatan 9 yaitu Ibu Puji Setiawati SPD dan Ibu Mika Admeli SPD. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Kepada Ibu Meli kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan untuk mengikuti kegiatan rangkaian dari CGP kita angkatan 9 ya. Kepada Ibu Mika Adnali dan Puji Sustiawati, kepada Dewan Guru semuanya saya ucapkan terima kasih. Pada pokok permasalahan kita pada hari ini yaitu budaya positif, mengembangkan budaya positif dalam konsep yaitu perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif dan nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas beserta positif kontrol dulu, segitiga restitusi ya. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Lumah, saya secara pribadi sangat mendukung untuk kegiatan positif yaitu CGP kita angkatan 9, yang mana kegiatan budaya positif ini sangat mendukung menciptakan sekolah kita secara bersama-sama. Budaya positif dapat kita ambil, budaya positif itu bisa dilakukan dengan bergotong royong bersama-sama, kemudian bekerja sama, kemudian bisa juga dengan tampaknya ada kerjasama sehingga tidak bisa terciptanya visi dan misi dari SMP Negeri 17 Lumah ini. Kemudian untuk CGP angkatan 9, semoga beliau dengan melaksanakan rangkaian kegiatan sehingga mereka lebih dulu mendapatkan ilmunya, sehingga dia bisa menerapkan, mentransfer ilmunya kepada kita semua. Kebetulan belum mengikuti CGP ya. Semoga dengan beliau kita bisa memajukan ya, memajukan sekolah kita ini dengan ilmu yang didapat, misalnya bekerja sama, berkolaborasi, bisa mendukung aktivitas sekolah kita ini dengan tujuan yang positif. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekalian Ibu buka dengan ucapan bismillah. Kita buka budaya positif oleh CGP angkatan 9. Kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah Bapak Ibu sekalian, diharapkan nanti untuk setia hadir di ruangan ini mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh teman kita, baik oleh Ibu Puji dan nanti akan dilanjutkan kepada Ibu Mika. Demikianlah, kita break sebentar. Silakan kalau ada yang mau memberi tugas pada siswa, nanti akan kita lanjutkan ke penyampaian materi. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya kita tunggu-tunggu penyampaian sosialisasi, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, Ibu Mika Ardeli SPD, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 17 Rumah. Kepada Ibu Mika dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan dan kesempatan kita berkumpul di ruangan ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi dalam acara sosialisasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, saya Mika Ardeli, guru SMP Negeri 17 Rumah, Kabupaten Suma, Provinsi Bengkulu, akan CGP Angkatan 9 akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Baik, selanjutnya berikut foto seluruh Dewan Guru SMP Negeri 17 Rumah. Selamat datang para guru hebat, mari kita belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 17 Rumah. Jadi foto ini adalah foto diambil saat kegiatan setelah selesai upacara bendera setiap hari Senin. Jadi fotonya memang khusus foto Dewan Guru, ya. Jadi fotonya versinya lebih lengkap. Lanjut, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif sekolah ini merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, tindakan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara holistik, secara menyeluruh. Kemudian budaya positif sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memotivasi siswa untuk belajar dan berkembang secara sosial, emosional, intelektual, dan moral. Jadi budaya positif ini adalah budaya yang baik sekali dikembangkan di sekolah. Jadi budaya positif sekolah ini bukan hanya mencakup nilai-nilai norma-norma saja, tetapi juga tindakan konkret yang diambil oleh guru, staf, murid untuk memperkuat budaya positif ini. Jadi dengan menciptakan budaya positif di sekolah, ini dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta meningkatkan peluang kesuksesan dalam kehidupan mereka. Jadi di sekolah ini sangat baik itu budaya positif dikembangkan kembali. Konsep inti budaya positif: satu, perubahan paradigma pembelajaran. Dua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Tiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Empat,
kebutuhan dasar manusia. 5. Keyakinan kelas. 6. Posisi kontrol sebagai guru. Dan terakhir, ini mengenai segitiga restitusi yang restitusi, yaitu guru yang merestitusi murid. Baik, dari ketujuh konsep inti budaya positif ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, ini untuk perubahan paradigma pembelajaran, Bapak Ibu boleh berpasangan ya. Nanti silakan ambil, siapkan kertas kecil. Jadi kertas kecil ini nanti ditulis, boleh ditulis ada isinya. Kertasnya nggak usah besar, kecil-kecil jadilah. Jadi caranya satu orang guru berusaha mengambil kertas yang ada di kepalan atau di genggaman guru yang lain. Jadi ini boleh secara berpasangan ya. Nah, jadi kayaknya cukup ya, dua-dua. Ya, yang ganjil nanti boleh ke ini ya. Ya, boleh ditulis isinya apa ya. Isinya boleh apa harapan atau yang dianggap sesuatu yang berharga begitu. Itu berdua Boleh ditulis. boleh itu nah Kecil kertas sesuatu yang sangat berharga. Berdua berpasangan ya pena ya. Jelas lagi sesuatu yang Jadi begini Bu, jadi silahkan cari pasangannya ya, teman di belakang atau di samping. Jadi satu orang nanti meletakkan kertas kecil dan dalam genggaman tangannya. Nah, kawan yang di sebelah temannya tadi berusaha untuk membuka di mana kepala itu bisa terbuka, dibujuk. Nah, jadi triknya itu bisa misalnya membujuk. Kalau tidak mempandu dibujuk, mungkin ada bukan kekerasan, jadi sedikit mengancam. Kalau misalnya menghardik itu sudah nanti kena kategori bullying, itulah kan. Jadi sedikit menggertak mungkin seperti itu. Nah, kalau merayu ini kalau yang bisa dirayu kan. Kemudian menyuap mungkin nanti diberikan apa jajan di kantin begitu. punya soto kalau belum. Ya, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Aku minta soto. Jadi sudah Bu, sudah. Boleh mikrofonnya di mana perasaannya nanti ya? Oh nanti. Ya. Nanti di jalan rayu aku Bu. Hanya rayu. Itu ada sedikit rayu Dia mas. mungkin rayuannya nanti tak kasih teh. Hanya bikin itu tahu. Yang terlalu itu beli. Yang itu mana berdua tuh? Nanti itu ya. Enggak lah di sini Bu. Meninggal aku yang akan ayo lakukan akan beli. Nanda kasih sama ibu. Iya Pak, dijanjikan dikasih roti coklat. Beli itu. Nah, jadi gimana caranya Aja. dengan cara apa? Penting bagi ayah. Atau diancam nanti nggak lewat tubuh sari lagi. Mau aman nggak? Tidak mau aman nggak gitu. Kan lewat depan ganggu toh? Ya, tidak berhasil. Ayo.
ujian deh, tapi ini. Memang akhirnya dia berhasil. Berhasil jadi pertanyaan tengah pendidikan. Kalau dijelaskan dulu. Kalau dengan mudah bisa, dengan mudah berhasil bisa. Tidak ada yang berhasil dibuka. Lagi video kan tadi? Yang ini videonya belum kan? Ini pada ibu. Tadi belum lewat. Ini. Ini. Praktek dulu. Ancaman dulu. Kita belajar ya. Ya, silakan Bu Serut tidak Aku minta kertasnya boleh. Ya kamu nanti bu. Boleh nggak bukit? Minta kertasnya di kepal. Kertas yang itu di dalam. Saya mau lihat. Baik. Boleh nggak? ya. Aku. Bukit nanti pulangnya lewat simpang rumah aku kan. Oh ini sudah mengancam juga ini. Boleh nggak? Belum. Belum berhasil ternyata. Ayu merayu belum dapat. Jadi gimana dia dapatnya bukit? Kasih logo yuk. Sobor apa maunya? Ya, minta apa? Nanti tak kasih soto. Apa bro? Yang bukit minta. Sesuatu Sangat diperlukan. saya itu tidak Itu sokoan gorengan. Ini nggak mau dirayu. harus hati aku memberikan dengan ikhlas itu. Terima kasih ya temanku. Ada satu pasal lagi. Bahasa Jawa lagi pelabakan. Lagi uang. Ayo marah. Ayo minta ayo. Siapa yang mengepalkan tangan? Mana dong kameramen? Oh, yo. Oh ya, silakan. Ini bisa kan? Sesuatu saya nggak maaf yo. Emang penting apa ya? Untuk aku, sesuatu yang kamu butuhkan. Enggak. Jadi kesimpulannya apa menjawab? Kesimpulannya apa yang saya punya tidak akan saya berikan kepada siapa. Sekian sekali lagi. Maaf nih Anjo, aku tidak bisa memberikan ini untuk Ayu. Meskipun Ayu mengancam memberikan aku imbalan. Lewat sih, lewat ais. Iya, tapi aku cari. Alur sekali rajuannya. Aku jarang sekali lagi Ayu. Aku tidak. Ini. Sudah disobok masih juga. 5 juta. Ide apa dong? Caci 5 juta. Ide Punya Ayu. Oh boleh buatan nih baca aku merayu. Jadi ini akan tetap aku genggam sampai akhir hidup. Kalau berubah pikiran, nomor telepon ada ya? Ada. Oke yuk. Jadi saya minta ibu-ibu ada sedikit gimana yang tadinya tidak mau menyerahkan kertas yang ada di genggaman tangannya, jadi boleh menyampaikan alasannya dari yang belakangan dulu ya. Silakan Ibu Sulas. Saya yang merayu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu? Bagaimana? Perasaan saya itu saya merasa kecewa karena tawaran saya tidak membuat hatinya luluh, sehingga saya pun akhirnya menyerah. Ternyata luar biasa, dia sangat-sangat memegang privasi yang dia punya, tak mau dia bagi sama saya. Luar biasa, bagus ini untuk the next CGP angkatan 9 versus the best CGP angkatan 10. CGP angkatan 10 OTW. Amin. Oke. Yang tidak mau menyerahkan tadi Bu Puji ya. Ada apa Bu Puji? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya tidak menyerahkan
sesuatu yang sangat berharga yang saya miliki kepada teman saya Ibu Sulas. Karena sesuatu yang sangat berharga itu belum tentu menjadi sesuatu yang memang Ibu Sulas butuhkan. Karena tidak ada yang bisa mengontrol diri seseorang kecuali diri seseorang itu sendiri. Dan saya akan selalu menjaga apa yang menjadi milik saya, kecuali dengan beberapa alasan memang orang lain yang lebih membutuhkan. Tapi saya rasa Ibu Sulas tidak terlalu membutuhkannya, sehingga hal itu tetap saya simpan. Mohon maaf Ibu Sulas. Terima kasih Bu Puji. Jadi berhati ya Ibu Puji untuk memberikannya secara sukarela. Nah, beralih ke Pak Ibu Selvi. Gimana tanggapannya tadi Bu? Untuk mungkin ya. Mau yang ayo udah ngerayu kan. Terima kasih karena memang yang saya ingatkan diberikan karena memang betul-betul membutuhkan untuk keperluan mendesak. Jadi saya ucapkan terima kasih karena yang dibutuhkan sudah dapat. Semoga yang saya dapatkan itu sangat bermanfaat untuk saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Fitri. Jadi kalau boleh tahu apa tadi tulisannya Bu? Hal baik. Ya, terima kasih. Jadi hal baik itu tidak apa-apa ditransfer ke sebelah kiri dan sebelah kanan karena itu adalah hal positif. Ya, jadi saya minta juga tanggapan Bu Fitri. Ya, silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu Inkes yang mulia. Kenapa tadi saya memberikan sesuatu kepada teman saya? Karena saya merasa bahwa sesuatu itu mungkin sangat diperlukan untuk teman saya, karena saya merasa sesuatu itu merupakan mungkin ilmu atau motivasi, semoga bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kedepannya. Misalnya banyak kejadian hari-hari sekarang ini, orang-orang banyak tidak mau berbagi. Sesuatu baik hanya dipendam sendiri. Ibarat arti kata ilmu itu sangat sulit, itu ya. Jadi saya merasa kalau saya bisa berbagi sesuatu itu, kenapa tidak saya lakukan? Jadi terima kasih sekali kepada Bu Ike atas ilmu hari ini. Apa yang saya dapatkan hari ini juga saya bisa bercerita, oh iya, ada sesuatu hal ilmu mungkin selama ini mungkin saya hanya mendapatkan atau merasakan hanya sedikit yang saya peroleh, tetapi hari ini dari kegiatan hari ini saya mendapatkan sesuatu tambahan ilmu yang mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Nah, saya rasa itu, Ibu, terima kasih. Ya, jadi ilmu hari ini mudah-mudahan nanti Ibu Fitri menyusul juga untuk CGP angkatan selanjutnya. Ya, kita saling memotivasi. Ya, jadi demi kebaikan bersama apa yang disampaikan Bu Selvi di awal tadi, demi kemajuan bersama, kita bergerak bersama. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu kita transfer. Yang duluan mungkin jadi sedikit senior lah, tidak apa-apa kita bertanya kepada yang lebih duluan. Dan kita yang menyusul, kita juga jangan berkecil hati. Berarti tempat kita bertanya ada di sekolah, dan harapan kita kedepannya kita maju bersama demi SMP yang kita cintai. Jadi yang terakhir ini minta tanggapannya juga nih Bu Nanda dan Bu Devi. Silakan Bu Nanda. Tadi tulisannya apa?
Tanggapannya aja dulu. Tanggapan saya tentang Ibu Deti, karena saya tadi kan merebut kertas nggak boleh sama Ibu, jadi perasaan saya kecewa sebenarnya, karena saya kan memberikan Ibu ini, memberikan rayuan, terus nggak mempan, karena kan biasanya Ibu Det beli roti sama Nanda pakai duit Bu. Selalu diberikan sama anaknya si Akbar. Nah ketika Nanda rayu dengan memberikan roti tanpa bayaran, Ibu tetap nggak mau. Ya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Jadi sesuatu yang berharga dari diri seseorang itu tidak mudah diberikan walaupun dengan bujukan, rayuan maupun dengan ancaman. Jadi penasaran apa sih isi kertas tadi? Boleh Bu Devi kasih tahu. Silahkan. Baiklah Bu Mikel, ini tadi sebenarnya rahasia. Intinya dari kegiatan ini saya menyimpulkan bahwa yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri, begitu kan? Walaupun misalnya dibujuk, dirayu, dihardik, diancam, apapun itu, tetap kontrolnya itu kembali ke diri sendiri. Ini dikembalikan pada konsep pembelajaran. Ini kan siswa gitu ya. Jadi sistem kontrol itu bagaimana kita mampu membangun kesadaran diri dalam diri siswa, bagaimana mereka mampu menyadari, memahami tentang sesuatu itu bukan karena akan mendapatkan sesuatu atau karena diancam, tapi muncul dari kesadaran diri sendiri. Sama halnya dengan hal berharga yang tadi kita genggam, itu ibaratnya menjadi karakter baik dalam diri kita, begitu Ibu. Ya, baik ya. Jadi dari apa yang sudah kita lakukan tadi, mengepalkan tangan. Kalau kita yang mengepalkan tangan, berarti kita yang menjadi kontrol itu diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka dengan kesadaran kita sendiri, ya? Jadi motivasi intrinsik kita sendiri, atau setelah diancam baru kita akan buka. Jadi sebetulnya dari dua peristiwa tadi betul sekali Bu Deti, yang jadi kuncinya itu adalah diri kita sendiri, ya. Baik, next kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol, atau boleh disebut ini adalah ilusi sama dengan hayalan. Jadi sedikit menghayal begitu. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru yang berhayal. Nah, kemudian dua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari keempat kalimat ini, jadi yang memegang di sini adalah sebagian besarnya adalah guru yang berilusi, guru yang berhayal. Nah, ini poin yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang kita berpikir bahwa kita yang memiliki kendali atas kelas, kita lebih sering memaksa atau menuntut murid kita. Nah, pada ilmu yang sudah saya dapat di CGP ini, sebetulnya tidak lagi guru berilusi, apalagi memaksa. Nah, memaksa murid. Seharusnya guru itu berpihak kepada murid.
yang harus dilakukan adalah menuntun murid. Begitu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi kontrol itu apakah guru, murid, atau kepala sekolah? Nah, di sini ada kalimat, ada stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita yang beranggapan orang lain harus sama dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi bukan kita yang jadi ini ya, jadi semacam pemegangnya, tapi kita sendiri yang berusaha memahami orang lain. Jangan kita minta dipahami, kita yang memahami orang lain. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini paling sering ya, kita melihat satu sisi keburukannya, tapi melupakan banyak sisi kebaikannya. Jadi lebih terkenang itu yang salahnya daripada yang baiknya. Jadi istilah rusak susu sebelanga karena setitik nila. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun tujuannya dianggap negatif, tapi tetap memiliki suatu tujuan. Ya. Kemudian stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya, berarti si A bisa mengontrol si B. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti kepalan tangan tadi, ya, tidak misalnya karena kontrolnya ada pada diri kita sendiri, walaupun dibujuk, dihardik ataupun dibully, kita tetap pada apa yang jadi pegangan kita. Misalnya kita tidak mau memberikan, dia tetap tidak mau memberikan, walaupun diiming-imingi uang 5 juta untuk apa? Beli keperluan. Nah, jadi itu. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, stimulus responnya. Jadi ini sedikit apa? Kita menguasai, dengan kata lain ya, kita menguasai orang lain. Nah, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain tersebut dia punya apa tadi? Kontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol. Si A harus ikut keinginan kita. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini apa? Cara terakhir, dipaksa kalau tidak mau dibujuk. Ya, jadi dibujuk, dirayu, gimana caranya, iming-iming tidak mempan. Selanjutnya dipaksa. Itu pada stimulus respon. Nah, teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi ini suatu kontrolnya. Selanjutnya, modal berpikir menang atau kalah, seperti pertandingan. Ya, misalnya pada kelas mapping, anak kelas 9A tanding dengan 9B. Nah, jadi menang atau kalah. Nah, itu kalau bertanding. Ini pada stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Jadi ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, ya.
Selanjutnya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Nah, ini makna dari disiplin itu sendiri apa? Jadi berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid itu sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini adalah makna dari kata disiplin. Berikut nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jan Gosen tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan, nah ini profil pelajar Pancasila. Nah ini untuk di sekolah kita tahun ini kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah kurikulum merdeka ini muara akhirnya adalah menciptakan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Berikut pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ibu-ibu di layar ini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dan dari ke-6-nya ini harus diisi semua biar terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi ini mengenai religi ya, beriman. Jadi setiap agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Kemudian berkebinekaan global. Selanjutnya memiliki profil mandiri, kemudian bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi ini nanti harapannya kita seluruh Dewan Guru ya bisa mengembangkan untuk tahun berikutnya. Jadi tahun ini adalah tahun pertama kita menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya teori motivasi
restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini sifatnya ada yang eksternal itu dari luar dan motivasi internal. Nah, jadi untuk motivasi eksternal itu masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi eksternal itu masih dari luar, ini berupa misalnya menghindari ketidaknyamanan atau nanti akan dihukum. Jadi belum ada kesadaran dari dalam murid itu sendiri. Jadi seperti ini, mungkin anak misalnya dengan guru A, ya, murid tadi merasa kalau saya nanti tidak mengerjakan tugas, saya akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi mereka itu sebetulnya membuat tugas itu terpaksa karena takut dihukum, bukan dari dalam diri memang merasa itu tugas dan kewajiban saya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instruksi. Nah, ini mendapatkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya guru yang sering memberikan tugas, siapa yang cepat mengerjakan atau mengumpulkan tugas nanti diberi suatu reward. Rewardnya bisa misalnya snack atau suatu bentuk hadiah. Nah, ini juga masih motivasi eksternal. Akhirnya murid tersebut akan mengharapkan imbalannya, bukan tanggung jawab pada tugas tersebut. Lebih mengutamakan saya mau dapat hadiah dari ibu itu. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, ini baru motivasi internal. Ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini tujuan disiplin positif. Nah, disiplin positif yang terbaik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, baik itu murid ataupun gurunya. Ya, kalau misalnya guru mungkin motivasi eksternalnya misalnya melakukan suatu pekerjaan di sekolah mau dilihat baik dengan atasan, atau mendapat suatu imbalan, misalnya suatu penghargaan lah, ya, boleh dikatakan semacam piagam mungkin, ya. Jadi penghargaannya yang diutamakan. Tapi kalau misalnya motivasi internal dari dalam diri, kita tidak akan merasa saya bekerja itu terpaksa, takut misalnya nanti dapat teguran, ya, karena kita guru juga ada semacam rapor penilaian dari atasan. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan, ini pada 2013 halaman 469. Ini kutipannya. Jadi di sini merdeka ini maksudnya paling tidak memerdekakan diri sendiri. Ya, kita bisa memerintahkan diri kita sendiri. Kita mau baik, nah kita sendiri yang gimana caranya. Jadi kontrolnya ini adalah kontrol intrinsik. Jika sudah ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri untuk merdeka, jadi kita yang merasakan. Kalau memang kita merasa belum merdeka, berarti kita masih tahapan dijajah, begitu. Nah, sebaiknya kita seluruh pendidik ini sudah harus merdeka. Selanjutnya restitusi. Restitusi
murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi dari kesalahan yang dibuat, murid kita ini tidak selalu merasa rendah hati, tidak enak, minder dengan kawannya. Nah, harapannya nanti setelah direstitusi oleh gurunya, murid ini merasa lebih tertantang. Saya akan kembali ke komunitas saya akan kembali ke teman-teman dengan PD-nya, tanpa dia merasa ciut atau merasa kecil dari murid yang lain karena sudah melakukan suatu kesalahan. Ya, nah jadi setelah di restitusi ini mereka akan kembali ceria, belajar dengan semangat. Harapannya juga apa yang sudah dilakukan, misalnya dia melakukan suatu kesalahan, nanti setelah direstitusi ini tidak akan mengulanginya kembali. 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari suatu kesalahan yang sudah dibuat. 2, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan ini antara misalnya murid A dengan murid B terjadi perselisihan, atau murid A datang terlambat pada jam pelajaran pertama. Nah, harapannya nanti apa? Tidak terulang lagi begitu. Kemudian 3, tawaran bukan paksaan. Ya, tidak mesti harus begini. Jadi ada suatu jedahnya, murid tersebut setelah direstitusi dia akan menyadari sendiri apa kesalahannya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, ke dalam murid, dalam diri murid itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya restitusi yang saya lakukan itu adalah anak tidur di saat jam pelajaran. Jadi setelah direstitusi, oh rupanya anak tersebut butuh kebutuhan dasar untuk tidur, tapi tidurnya itu bukan di waktunya. Setelah digali informasi, rupanya tidurnya sudah larut malam. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi misalnya diberi hukuman atau yang lainnya, itu bukan cara yang baik. Nah, yang paling baik ini adalah merestitusi murid tersebut. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tidak menuntut salahnya. Jadi kita lebih fokus guru pada restitusinya pada karakter, ya, bukan tindakan kesalahannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Gimana selanjutnya? Apa langkah selanjutnya supaya misalnya anak yang tidur di kelas tadi tidak tidur lagi, atau tidur di jam pelajaran, ya. Kemudian anak yang terlambat di jam pertama, gimana caranya tidak terlambat lagi? Jadi solusinya gimana? Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi anak-anak yang sudah melakukan murid yang sudah melakukan kesalahan tadi, ya, setelah direstitusi mereka akan merubah dirinya sendiri. Tidak, misalnya mereka berjanji dengan guru yang merestitusi, Bu, saya berjanji tidak akan lagi melakukan kesalahan tersebut. Kemudian saya akan melakukan apa yang seharusnya yang saya lakukan. Jadi mereka kembali lagi ke kelompoknya tanpa ada rasa minder.
Selanjutnya tadi ada mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini meliputi 5. 1, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini contohnya kebutuhan pokok ya, berupa makanan ya, minum, istirahat, tidur tadi ya. Kemudian kebutuhan dasar selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini banyak sekali misalnya pada murid kita yang memiliki sedikit apa boleh dikatakan masalah dari rumah ya. Mungkin ini kasusnya orang tuanya berpisah misalnya. Jadi pengaruh juga karena kurangnya kasih sayang dari orang tua di rumah. Tinggalnya misalnya dengan nenek atau dengan paman dan keluarga dekatnya. Jadi permasalahan itu bisa juga dari kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima di keluarga itu kurang, akhirnya minta perhatian lebih dari gurunya ya. Ketiga, penguasaan. Nah, ini penguasaan ini sedikit ada sesuatu ya. Jadi dia mau menguasai, misalnya di kelas itu harus dia yang merasa lebih hebat begitu. Penguasaan terhadap suatu baik komunitas ataupun suatu tempat. 4, kebebasan. Nah, jadi ini juga kebebasan ini misalnya sering kita memanggil orang tua itu katanya kalau anaknya di rumah itu misalnya kesenangan. Nah, ini kesenangan ini juga suatu kebutuhan dasar. Misalnya anak di kantin membuat rusuh, dia melempar gorengan ke teman yang lainnya atau melempar kertas pada saat jam pelajaran. Nah, setelah diselidiki, anak tersebut, murid tersebut butuh suatu kesenangan, tapi kesenangannya bukan pada tempatnya. Misalnya tadi melempar makanan, kertas. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa kita peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi mengapa tidak peraturan saja maksudnya? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kita tahunya selama ini adalah peraturan. Nah, jadi kalau peraturan itu berarti satu orang ya yang mencetuskan, yang lainnya menerima. Contohnya peraturan itu dibuat oleh guru. Nah, kemudian yang melaksanakan adalah murid. Nah, kalau keyakinan kelas, semua unsur guru, murid melakukan suatu kesepakatan, dan kesepakatannya nanti akan disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Itu beda antara keyakinan dengan peraturan. Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi yang lebih tepat itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bukan peraturan. Jadi kalau tadi peraturan itu satu orang yang membuat, yang lainnya mentaati. Kalau
kalau keyakinan kelas semua ikut terlibat membuat apa harapan di kelas tersebut atau di sekolah tersebut, sehingga ada kesepakatan bersama-sama dan dilaksanakan juga secara bersama-sama. Lanjut, keyakinan kelas, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelas adalah berupa tanggung jawab. Peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, menghormati orang lain. Peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bentuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas berupa keselamatan, menghargai orang lain. Selanjutnya, peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas, kesehatan. Peraturan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas, menghormati orang lain serta bersabar. Peraturan, gunakan masker. Keyakinan kelas, kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Jadi ini beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan sifatnya mengikat, sedangkan keyakinan kelas juga mengikat, namun sudah ada kesadaran dari masing-masing yang sudah menyepakati keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini bisa dipilih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa, posisi Bapak Ibu sekarang di posisi yang mana? Ya, apa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau yang terakhir adalah manajer. Nah, yang mana? Jadi kita selama ini mungkin sebelum khususnya saya sebelum dapat materi ini merasa sendiri, oh posisi saya pada posisi yang mana? Jadi misalnya sebagai penghukum. Jadi apakah hukuman itu suatu efek jerah anak memang betul tidak mengulanginya lagi? Apa saya pembuat rasa bersalah, misalnya menyampaikan sesuatu seolah-olah nanti apa yang saya sampaikan kata-katanya itu membuat anak-anak murid kita itu merasa oh salah aku berarti sampai kayak gini. Atau teman, jadi teman ini mungkin paling sering ya kita lakukan. Jadi kita dengan murid itu akrab. Jadi boleh dikatakan anak-anak itu kan kalau sudah merasa nyaman, dia menganggap guru itu adalah teman. Kemudian keempat, pemantau. Nah, pemantau ini kita memantau anak itu dari apa, misalnya anak pada saat datang terlambat atau tadi posisinya tidur di kelas. Nah, kita bisa memberikan suatu teguran. Nah, ini pemantau ini sebetulnya hampir sempurna. Nah, yang paling baik itu adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, manajer ini bisa memberikan suatu solusi
tentang suatu masalah yang dihadapi oleh muridnya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kalau untuk yang penghukum, ya, ini motivasinya guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, kemudian dampak pada murid. Jadi kita amati di sini identitas gagal atau kontrol dari luar. Jadi menghindari hukuman. Nah, menghindari hukuman ini biasanya adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Misalnya menghardik, ya, menghukum itu menyakiti, menunjuk-nunjuk, itu ciri-cirinya menyindir. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya, kemudian ibu kecewa dengan tindakanmu. Nah, identitas berhasil, sukses atau kontrol di luar, identitas ini mencerminkan berhasil atau sukses, kontrol diri. Nah, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini pada posisi kontrol teman dan pemantau, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Teman, ya, untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Sedangkan menghargai diri sendiri tadi, ini identitas yang dikategorikan berhasil, ini kontrol diri. Jadi kontrol diri yang baik itu, ya, menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer. Motivasi guru berkata, penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada ancaman. Untuk membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya ibu sudah sekali mengatakan itu. Kemudian kalau teman, apakah dilakukan demi ibu? Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Nah, untuk manajer, apa yang kita yakini? Nah, menanyakan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil, untuk penghukum, memberontak, menyalahkan orang lain, ya, berbohong. Kalau untuk membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian teman, ketergantungan, pemantau, menyesuaikan diri bila diminta. Kemudian manajer, menguatkan pribadi. Motivasi kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas pada penghukum. Membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan para peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, untuk penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi gurunya dianggap nanti marah-marah lagi. Kemudian karakter gurunya sudah diukur oleh murid. Pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Nah, untuk teman, saya pikir Bapak Ibu, teman saya ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak
terakhir, dampak pada murid. Penghukum mengulangi kesalahan yang sama. Jadi karena dianggap hal yang biasa, murid tersebut melakukan lagi kesalahan yang sama. Kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Pemantau melibatkan pada atau untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki dirinya. Nah, jadi saya minta satu orang atau dua orang tanggapannya. Posisi kontrol bapak atau ibu pada kontrol sebagai guru, posisinya di mana, Kak Senda? Ya, posisi yang kelima ini tadi, posisi Pak Senda di mana? Tidak apa-apa. Ini saya masuk video. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, posisi kontrol guru itu di teman. Kenapa? Karena kalau menurut saya di teman itu anak ini ada banyak atau sedikitnya masalah. Anak ini mau bercerita, "Oh Pak, saya ada masalah ini. Oh Pak, saya ada masalah itu." Anak langsung bercerita, "Oh seperti ini," baru kita carikan solusinya. Jadi anak ini tidak merasa terbebani. Oh, maka ini enak diajak berbicara, diajak curhat. Kemudian apa masalahnya? Jadi anak ini tidak takut untuk curhat atau ada keluhan apa saja. Anak ini tidak takut seperti itu kira-kira. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, jadi posisinya sebagai teman. Jadi berikut pertanyaan-pertanyaan. Boleh minta satu orang yang sudi membacakannya. Pernyataan-pernyataan. Ini tipe-tipe guru ya, Mika ya, yang berarti pernyataan-pernyataan ini menggambarkan posisi kontrol masing-masing guru. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti kontrolnya guru membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini menunjukkan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya pernyataan, ayolah lakukan demi bapak ibu nak. Nah, ini berarti posisi kontrol guru menggambarkan bahwa dia di posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya pernyataan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini nak? Nah, ini menggambarkan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Selanjutnya pernyataan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu menggambarkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini juga menggambarkan pernyataan seorang guru posisi kontrol sebagai penghukum. Begitu Bu Mika.
terima kasih Bu. Jadi langsung dengan intonasinya, bagaimana karakter guru sebagai pembuku, kemudian sebagai teman posisinya. Jadi berikut ini ada video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Ice breaking lah. Dia ngapa? Cuma dia dong. Ice breaking lah. Nungguin dia. Ini yang terakhir ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Jadi ini langkah-langkahnya ada 3. 1 menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, kemudian yang 3 menanyakan keyakinan. Nah untuk segitiga restitusi ini harus diurutkan dari 1, 2 sampai 3 secara berurutan. Jadi untuk selanjutnya ini ada video, ini videonya langsung diambil di kelas 9. Bagus tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, karena Bagus datang terlambat. Tadi Bagus berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 Bu. Bagus tahu di sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7.30 Bu. Nah, kira-kira jika Bagus dari rumah jam 7.30, di sekolah kita masuk jam 7.30. Apakah Bagus sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Ya, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu adalah manusiawi yang bagus ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Datang ke sekolah
sekolah terlambat dan terlambat masuk ke dalam kelas. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, namun ibu mau memecahkan masalah dengan solusi supaya Bagus datang tidak terlambat lagi, ya. Bagus ya? Iya Bu. Kira-kira Bagus pasti punya alasan mengapa Bagus datang terlambat ke sekolah. Kesiangan. Kenapa bisa Bagus kesiangan? Saya tidak terlalu malam Bu. Saya bermain HP dan bermain game sampai lupa waktu dan saya tidur larut malam Bu. Jadi Bagus terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan, kemudian tidurnya kemalaman, lupa waktu, banyak main game, begitu ya kira-kira Bagus. Sehingga kamu terlambat untuk kedatangan ke kelas. Sudah termasuk ataupun memenuhi keyakinan kelas belum tindakan Bagus tersebut? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Bagus ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Masih Bu, datang tepat waktu dan tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas dan tidak membuli teman Bu. Baik, jika Bagus masih ingat keyakinan kelas kita, lalu apa yang Bagus akan lakukan supaya Bagus tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah? Tidur lebih awal, kurangi bermain game dan kurangi minum. Ya, Ibu mau tahu kira-kira kapan itu bisa Bagus laksanakan? Mulai malam ini Bu. Ya bagus ya. Bagus sudah mengisapi apa kesalahannya di hari ini, kemudian Bagus juga selanjutnya akan mematuhi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, maka Bagus bisa berbenah diri, ya. Bagus ya? Iya Bu. Baik, Bagus silakan kembali ke kelas. Karena saya mau berduka, saya dari kelas 9A, saya senang sekali direstitusi oleh Google. Dan saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya terlambat di sekolah. Terima kasih Google. Eldi, kenapa kamu tidur di kelas? Ngantuk Bu, karena semalam ngantoli malam Bu. Eldi tahu kan tidur di kelas adalah perbuatan yang tidak baik. Iya Bu, tahu. Eldi masih ingat keyakinan kelas? Ingat Bu, tidak boleh tidur di kelas. Ya, jika masih ingat keyakinan di kelas kita, maka apa yang akan Eldi lakukan selanjutnya? Tidur lebih awal dan ngantolinya ingat waktu dulu. Kapan kira-kira Eldi bisa melakukan hal tersebut? Mulai malam ini Bu. Ya, baik Eldi sudah berusaha memotivasi diri, ya, memotivasi diri dari dalam diri Eldi sendiri. Nah, itu adalah motivasi yang paling baik, merupakan motivasi intrinsik supaya menjadi lebih baik lagi ya ke depannya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musfara dari kelas 9A. Terima kasih Bu Ike telah merestitusi saya. Saya tidak akan mengulangi hal itu lagi dan tidak akan tidur di kelas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi dari video tadi ya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi untuk segitiga restitusi
videonya sudah ditampilkan, itu segi pemahaman dan penerapannya langsung di kelas, dan saya sendiri guru yang melakukan restitusi tersebut. Jadi untuk pemaparan materi tentang budaya positif pada hari ini saya akhiri. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan CGP Angkatan 9 ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan konsep inti budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Mika Adneli. Di sini ada 7 kontrol budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Bu Mika tadi, hari ini kita mulai belajar memposisikan diri kita sebagai guru, memiliki posisi kontrol sebagai manajer, meyakini bahwa kebutuhan dasar siswa kita disesuaikan dengan bahwa setiap perilaku pasti ada tujuannya. Disitulah nanti kita berperan bagaimana kita mampu merestitusi siswa menjadi posisi kontrol terbaik bagi murid-murid kita, dan sama-sama belajar. Kalau belum bisa di posisi manajer, paling tidak kita bisa menjadi pemantau ataupun dimulai dari berteman. Tapi yang terbaik adalah posisi manajer. Baiklah, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan banyak ilmu yang kita peroleh. Terima kasih juga kepada Ibu Mika Adneli SPD. Semoga di angkatan selanjutnya guru-guru kita menyusul menjadi CGP di angkatan selanjutnya ya.